Halo sahabat Wirid, terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, Jumat 10 Desember 2021, hari biasa Pekan Advent kedua. Pak Timo dari Bali akan membawakan Injil dan membawakan renungan yang didukung dalam bacaan pertama, Mazmur Tanggapan, serta kisah orang kudus dari Kak Ripka dari Bali. Setelah renungan, marilah kita berdoa bersama-sama dengan Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Dilanjutkan dengan doa 1 kali Bapa Kami dan 10 kali Salam Maria. Selamat mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Hari ini kita merayakan Santo Miltiades, seorang pengaku iman. Miltiades lahir di Afrika Utara pada tanggal yang tidak diketahui. Ia memimpin Gereja Kristus sebagai paus dari tahun 311 sampai 314, menggantikan Paus Eusebius yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 309. Masa kepemimpinannya ini tergolong suatu kurun waktu yang amat bergelora bagi umat Kristen. Pada awal kepemimpinannya, Miltiades mengalami banyak kesusahan, baik dari lingkungan gereja sendiri maupun dari Kaisar Maximianus. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena semua kekerasan itu berakhir dengan naiknya Konstantin Agung, putra Santa Helena, ke atas tata Kekaisaran Romawi pada tahun 312. Kenyataan itu diperkuat lagi dengan terbitnya Edikta Milano pada tahun 313 yang memberikan kebebasan beragama kepada semua orang Kristen di seluruh kekaisaran di bawah perlindungan Konstantin. Pada masa kepemimpinannya, berkembanglah suatu aliran sesat di Kartago di bawah pimpinan Donatus. Sesuai nama pencetusnya, aliran sesat ini disebut Donatisme. Salah satu ajarannya ialah bahwa sah tidaknya sakramen-sakramen
tergantung pada suci tidaknya pemberi sakramen itu. Seandainya sakramen permandian diberikan oleh seorang berdosa, maka permandian itu tidak sah. Pertentangan Miltiades dengan para Donatista itu tampak mencolok pada waktu pengangkatan Caecilianus menjadi uskup Kartago, menggantikan uskup Kartago yang meninggal dunia. Semua imam di keuskupan Kartago bersama segenap umat dengan suara bulat memilih Caecilianus menjadi uskup yang baru. Miltiades mendukung pilihan itu karena Caecilianus dikenal sebagai imam yang setia pada iman yang benar serta agama Katolik dan Apostolik. Namun, kaum Donatista tidak menyukai dan menolak Caecilianus. Bagi mereka, Caecilianus adalah pendosa besar, dan oleh sebab itu ia tidak layak diangkat sebagai uskup. Dikatakan demikian karena Caecilianus sudah menyangkal iman Kristen pada waktu terjadi penganiayaan terhadap umat Kristen. Hal ini bertentangan dengan ajaran mereka bahwa seorang berdosa tidak bisa melayani sakramen-sakramen secara sah. Mereka berusaha memanfaatkan kesempatan ini untuk mempertentangkan Kaisar Konstantin dengan Miltiades. Mereka mencoba memutarbalikkan kuasa dan perlindungan Kaisar Konstantin terhadap gereja sebagai dasar untuk mempengaruhi Konstantin agar turut berperan di dalam urusan-urusan gereja. Mereka menghadap Kaisar Konstantinus yang baru saja memeluk agama Kristen dan memohon agar Kaisar turun tangan dalam menyelesaikan pertikaian mereka dengan Paus Miltiades perihal pengangkatan Caecilianus sebagai uskup Kartago. Mereka lebih menghargai Kaisar Konstantin daripada Miltiades sebagai pemimpin tertinggi Gereja Kristus. Namun, Kaisar Konstantin tidak terpancing oleh taktik busuk mereka. Ia menyerahkan perkara itu kepada Paus Miltiades dan meminta Miltiades untuk segera mengadakan suatu sinode terbatas guna menyelesaikan masalah itu. Atas inisiatifnya sendiri, Miltiades menyelenggarakan suatu konsili dengan melipat gandakan jumlah uskup peserta dengan persetujuan Kaisar Konstantin. Konsili itu diselenggarakan pada bulan Oktober 313 di Istana Lateran. Dengan suara bulat, konsili tetap mengangkat Caecilianus sebagai uskup Kartago dan menghukum aliran Donatisme. Miltiades dalam kedudukannya sebagai paus mengekskomunikasikan Donatus dari gereja. Miltiades bertindak bijaksana terhadap penganut paham sesat itu, sehingga banyaklah yang berpaling ke pangkuan gereja. Inilah yang menyebabkan Santo Agustinus berkata, "Betapa mulia paus ini. Sungguh-sungguh ia seorang tokoh pencinta perdamaian dan bapa umat Kristiani." Miltiades wafat pada tahun 314. Bacaan liturgi Jumat 10 Desember 2021. Hari biasa Pekan Advent kedua. Bacaan pertama. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering,
dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Referen, barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Referen, barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Bukan demikian orang-orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang berdosa tidak akan betah dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Referen, barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, sambutlah dia. Dialah pangkal damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak bergabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan, bukan omong kosong. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Kata-kata Yesus sekaligus kritik Yesus para pendengarnya pada waktu itu, dan tentunya juga dialamatkan kepada kita dewasa ini. Angkatan yang dimaksudkan Yesus adalah kelompok oposisi yang menentang Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri. Ada dua catatan kristis yang disampaikan Yesus pada angkatan oposisi dengan memakai analogi kelompok pertama diumpamakan dengan anak-anak yang menongkrong di pasar yang tidak dimengerti oleh sesama mereka. Mereka bermain seruling, tetapi teman-teman lain tidak menari, ataupun mereka berkidung duka, tetapi toh tidak ada tanda-tanda atau ekspresi sedih atau bergabung. Kelompok pertama ini tidak punya kepedulian atas situasi orang lain. Mereka hidup dalam dunianya sendiri dan tidak peka dengan nasib atau kondisi orang lain. Siapa lu, siapa gue, kata orang Jakarta.
Kelompok ini cenderung suka mengkritik dan mengomentari orang lain, tetapi sendiri tidak melaksanakannya. Mereka lebih suka berkomentar, berbicara, dan berwacana tentang orang lain ketimbang mendahulukan perilaku baik. Yesus berkata, anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, tetapi teman-temannya tidak menggubris, tidak peduli bila anak-anak itu dalam situasi duka. Sesamanya tidak peduli, mereka sibuk dengan dunianya sendiri, kurang peduli, kurang peka, pertanda hilangnya solidaritas sosial atau kepekaan sosialnya. Kelompok yang kedua adalah pengkritik yang tidak mampu melihat kelebihan, keutamaan, dan kebaikan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Apapun yang dilakukan Yohanes Pembaptis dan Yesus dipandang remeh, rendah, dan menjadi bahan fitnah. Kacamata mereka gelap dan penuh prasangka. Mereka tidak bisa membedakan antara kritis dan fitnah. Apapun yang dilakukan Yesus dan Yohanes Pembaptis selalu salah di mata mereka. Mereka begitu buta melihat kebaikan karena begitu kuatnya prasangka dalam hati mereka. Yesus yang makan dan minum saja dipandang pelahap dan rakus dan pemabuk. Yohanes yang tidak makan dipandang mereka sebagai kerasukan setan. Hidup dalam prasangka dan kebencian akan membuat seorang bukan saja buta akan kebaikan dan pancarannya, tetapi juga gampang menghakimi dan bahkan bertindak kasar pada orang lain. Bagi Yesus, mereka bukan orang bodoh atau tidak beriman. Yesus memakai satu kata untuk menggambarkan kedua kelompok angkatan ini, yakni mereka kekurangan hikmat Allah. Hikmat Allah itu dibenarkan oleh perbuatannya. Dengan kata lain, seorang diundang untuk mawas diri dan mengandalkan rahmat Allah untuk berbicara dan bertindak. Di masa Advent ini, kita diajak untuk mawas diri, bertanya pada diri sendiri, dan sering menengok ke dalam hati kita. Sejauh mana kita menghayati iman kita dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita bagaikan teman-teman anak-anak yang nongkrong di pasar yang tidak peka dengan situasi teman-temannya? Apakah kita kian kehilangan dan mengalami krisis solidaritas, mau atau kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain? Kemampuan untuk bersimpati, empati, dan common sense kini semakin menghilang di kalangan masyarakat kita. Ada semacam krisis empati dan common sense. Masa Advent adalah masa menantikan Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, menjadi solider, merasakan apa yang manusia rasakan dan mengangkat manusia untuk kian dekat dengan Allah. Itulah Yesus, Sang Sabda yang menjadi manusia. Yang kedua, kita butuh hikmat di masa Advent ini untuk mampu melihat dan mengekspresikan nilai baik positif dari sesama kita. Kita perlu belajar melihat orang lain sebagaimana mereka atau orang lain dilihat oleh Allah. Bila kita menilai orang lain sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita cenderung memanipulasi dan memperalat orang lain.
apakah kita bisa bersyukur bila teman bahkan musuh-musuh kita sanggup berbuat baik atau kita cenderung meremehkan, memfitnah dan mengerdilkan prestasi mereka? Iman adalah sikap terbuka pada hikmat Allah agar kita menjauhkan diri dari prasangka negatif. Fitnah seolah-olah orang-orang lain tidak pernah baik di mata kita. Sabda Yesus hari ini mengingatkan dan mengajak kita untuk meminta hikmat agar kita mampu mawas diri agar peka dengan situasi orang lain. Sabda Yesus hari ini mengajak kita untuk mengusahakan kekudusan atau kesucian dengan terlibat dalam kesedihan, kecemasan, dan keputusharapan orang lain. Dengan demikian kata-kata Yesus mendapat realisasinya dalam diri dan hidup kita. Hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Matius 11 ayat 19. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyinsil. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, segerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita.
sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas, kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video